Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah anak-anak, pada kesempatan hari ini kita masih dapat bertemu kembali ya dengan Ibu dalam keadaan daring di mata pelajaran Akidah Akhlak. Sekarang Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Yang hadir hari ini di Google Meet udah ada 23 orang ya di sini. Alhamdulillah, berarti hadir semua ya. Baiklah, kalau begitu kita dapat mulai pembelajaran pada hari ini sekarang. Namun alangkah baiknya untuk memulai pembelajaran hari ini kita membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk ke materi baru hari ini, Ibu akan mengulas terlebih dahulu materi minggu lalu ya. Maka dari itu Ibu akan tanya dulu nih kepada kalian, apakah ada yang masih ingat mengenai materi minggu lalu? Apa yang sudah kita bahas itu tentang apa? Ya baik, silahkan Azhara boleh on kan mic-nya. Ya betul sekali. Nah jadi betul apa yang sudah dikatakan oleh Zahra tadi. Kita minggu lalu sudah membahas tentang materi sifat-sifat Allah. Nah, sifat-sifat Allah ini merupakan bagian dari materi akidah akhlak ya, yang mana kita membahas yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah ini terbagi menjadi 3 macam ya anak-anak. Nah, seperti yang minggu lalu sudah Ibu bahas, apa saja ketiga macam dari sifat-sifat Allah tersebut? Nah, siapa nih di sini yang masih ingat mengenai ketiga macam sifat-sifat Allah tersebut? Boleh sebutkan ya masing-masing. Ya, silakan. Siapa? Ya, Reni. Baik, Reni, silahkan on mic-nya. Boleh sebutkan apa saja dari pertama sampai ketiga macam sifat-sifat Allah itu. Ya betul. Nah jadi betul apa yang sudah tadi disebutkan oleh Reni. Sifat-sifat Allah itu terbagi menjadi 3 macam ya. Yang pertama tadi sudah disebutkan oleh Reni, itu sifat-sifat wajib bagi Allah. Yang kedua sifat-sifat mustahil bagi Allah. Yang ketiga sifat-sifat zaiz bagi Allah. Nah, itulah ketiga macam sifat-sifat Allah yang harus kita ketahui. Baik, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai materi minggu lalu? Baik, jika tidak ada, Ibu akan lanjut saja ke materi yang baru, materi hari ini ya, yaitu terkait dengan akhlak terpuji kepada Allah. Oke, baik. Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari akhlak terpuji itu sendiri. Baik anak-anak, jadi akhlak terpuji itu merupakan akhlakul karimah ya. Akhlak yang baik yang harus dimiliki oleh tiap umat muslim ya. Islam mengajarkan setiap umat muslim itu untuk mempunyai atau memiliki akhlak terpuji ya. Akhlak terpuji itu tidak hanya berhubungan dengan sesama manusia saja, tetapi juga terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai zat Maha Pencipta. Jadi, akhlak terpuji kepada Allah itu adalah suatu sikap atau perilaku terpuji yang harus dimiliki oleh setiap umat muslim ya. Yang mana sikap atau perilaku ini ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hal ini termasuk wujud rasa terima kasih kita
dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita dengan segala kelengkapannya dan fasilitasnya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Adapun macam-macam akhlak terpuji kepada Allah itu ada 4. Taat, yang ketiga khauf, yang keempat taubat. Namun pada kali ini ibu akan membahas satu saja, ya, satu akhlak terpuji saja, yaitu mengenai ikhlas. Nah, untuk ketiga akhlak terpuji lainnya akan ibu bahas di minggu yang akan datang, insya Allah. Baik, yang akan ibu bahas mengenai akhlak terpuji ikhlas ini ada 6 ya. Yang pertama, itu pengertian dari ikhlas. Kedua, perintah untuk beramal secara ikhlas. Ketiga, ciri-ciri orang yang mempunyai sifat ikhlas. Keempat, contoh atau perilaku sifat ikhlas. Kelima, membiasakan diri untuk beramal secara ikhlas. Dan keenam, dampak positif dari perbuatan ikhlas. Baik anak-anak, kita bahas yang pertama, pengertian ikhlas. Nah, ikhlas itu termasuk ke dalam akhlak terpuji, ya, masuk ke dalam bagian dari akhlak terpuji, yang mana bersumber dari hati nurani. Nah, kata ikhlas ini berasal dari bahasa Arab. Nah, yaitu akhlaso yukhlisu ikhlason, yang artinya murni, bersih, tiada bercampur dengan suatu apapun, dan jernih, ya. Nah, itu pengertian ikhlas secara bahasa. Adapun secara istilah, ikhlas itu adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridho Allah. Jadi, setiap muslim itu dididik untuk selalu ikhlas dalam melakukan apapun, ya. Karena hanya dengan niat yang ikhlas, amalan seseorang atau perbuatan baik yang kita lakukan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana terungkap dalam bacaan salat, yaitu doa iftitah yang berbunyi Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, yang artinya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan juga matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Nah, bacaan ini termasuk dalam ayat Al-Quran, yaitu Quran Surat Al-An'am ayat 162. Nah, ayat ini menunjukkan tentang bagaimana kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga umat muslim, dimana harus dapat mengarahkan seluruh amal baik yang kita lakukan atau perbuatan baik yang kita lakukan ini semata-mata hanya ikhlas karena Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, perintah untuk beramal secara ikhlas. Nah, di sini terdapat dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang berbunyi, Ya ayuhan nasu akhlisu a'malakum lillah fa innallaha la yaqbalu minal a'mali illa ma khalasalah, yang artinya, wahai sekalian manusia, ikhlaskanlah amalmu karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima amalan seseorang kecuali amalan yang diikhlaskan kepadanya. Hadis riwayat Al-Bazzar. Anak-anak, nah berdasarkan hadis tersebut, jadi seberapa banyak amalan seseorang yang dilakukan oleh seseorang itu, tetapi ketika niatnya tidak ikhlas karena Allah Ta'ala, maka amalan tersebut akan sia-sia saja, ya, tidak akan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ikhlas atau tidaknya seseorang itu di dalam melakukan pekerjaan itu sangat bergantung kepada niatnya, apalagi pekerjaan yang berkaitan dengan hal ibadah. Nah, niat itu menjadi satu penentu diterima atau tidaknya ibadah tersebut. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda,
yang berbunyi innamal a'malu binniyat, yang artinya sesungguhnya nilai suatu perbuatan itu sangat tergantung kepada niatnya. Yang ketiga yaitu ciri-ciri orang yang mempunyai sifat ikhlas. Yang pertama, semua pekerjaan yang dilakukan itu semata-mata hanya untuk mencari ridho Allah. Kedua, tidak mengharapkan pujian dari orang lain. Ketiga, tidak mengharapkan balasan dari orang lain. Keempat, apapun yang dia lakukan penuh dengan kerelaan tanpa ada maksud tertentu. Kelima, menerima kesulitan dengan lapang dada dan tidak merasa kecewa. Kemudian selanjutnya ya, contoh dari perbuatan ikhlas. Contoh sederhananya seperti ini, Ibu contohkan satu saja ya. Misalnya Jaki ya, Jaki di sini itu sering membantu orang tuanya gitu ya dalam membersihkan rumah atau membereskan rumah gitu. Nah, tanpa syarat ya, tanpa syarat seperti meminta uang jajan lebih gitu ya kepada orang tuanya. Nah, Jaki ini tidak seperti itu. Jaki ini membantu kedua orang tuanya itu dengan penuh keikhlasan. Nah, itu salah satu contoh ya di kehidupan sehari-hari yang dapat kita contohkan gitu ya, dapat kita cerminkan di kehidupan sehari-hari seperti Jaki tadi ya gitu. Biasakan diri untuk beramal secara ikhlas. Nah, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan ya anak-anak. Nah, seperti yang pertama, untuk beramal baik saat tidak dilihat oleh orang lain. Yang kedua, belajar untuk tidak merasa kecewa ketika perbuatan baik yang kita lakukan itu diremehkan oleh orang lain. Yang ketiga, melatih diri agar tidak merasa bangga ketika perbuatan baik yang kita lakukan itu dipuji oleh orang lain. Nah, itulah cara-cara ya agar kita dapat membiasakan diri untuk beramal secara ikhlas. Terakhir yaitu tentang dampak positif dari berperilaku ikhlas. Yang pertama ya, ketika kita beramal secara ikhlas maka kita akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dapat memperoleh kepuasan batin ketika perbuatan baik yang kita lakukan itu sesuai gitu dengan perintah Allah. Ketiga, dapat menjaga keistiqomahan di dalam melakukan suatu perbuatan baik ya, dalam melakukan kebaikan. Nah, inilah merupakan dampak positif dari perbuatan ikhlas. Nah, itulah poin-poin pembahasan pada pertemuan hari ini yang sudah Ibu paparkan. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai materi ikhlas tadi ya, salah satu akhlak terpuji pada Allah tadi? Apakah ada? Baik, jika tidak ada berarti Ibu simpulkan kalian semua sudah paham ya mengenai materi hari ini yang Ibu paparkan tadi. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Ibu berharap Ibu juga kalian semua anak-anak Ibu ya dapat mencerminkan perilaku ikhlas ini ya di kehidupan sehari-hari. Nah, dikarenakan sekarang waktunya sudah habis ya, kita tutup saja pertemuan pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, mohon maaf apabila Ibu banyak salah kata ya, ataupun ada kata-kata yang kurang berkenan di hati anak-anak sekalian ya. Ibu mohon maaf sekali lagi ya. Semoga materi pada hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua dan terkhususnya Ibu sendiri. Tetap jaga kesehatan
ya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.